Halo semua, balik lagi ke channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai Galaxy S20. Galaxy S20 ini adalah Galaxy S yang dikeluarkan oleh Samsung di tahun 2020 ya, sesuai dengan namanya Galaxy S20 keluar di tahun 2020, Galaxy S21 keluar di tahun 2021, dan Galaxy S22 itu keluar di tahun 2022. Sepertinya mulai lini Galaxy S20, Samsung itu mulai ingin meriset kembali nama-namanya. Ya, menurut saya ini adalah langkah yang cukup cerdas ya dari Samsung ya. Jadi namanya itu jadi mudah diingat gitu. Ada Galaxy S20, Galaxy S21 dan Galaxy S22. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah Galaxy S20. Nah, kebetulan Galaxy S20 saya ini adalah Galaxy S20 keluaran dari Docomo. Galaxy S20 Docomo itu berbeda ya dengan Galaxy S20 yang keluar di Indonesia gitu. Jadi apa perbedaannya? Perbedaannya yang paling ketara adalah dari prosesornya. Kalau Galaxy S20 versi Docomo dia menggunakan Snapdragon 865. Kemudian kalau Galaxy S20 versi Shine dia menggunakan Samsung Exynos 990. Walaupun sama-sama dengan manufaktur 7 nanometer dari prosesornya, tapi sepertinya kemampuan olah grafis dan kemampuan gaming, kemampuan dia adaptasi dengan baterainya, sepertinya Snapdragon jauh lebih unggul teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian beli dari Galaxy S20 versi Shine, itu HP-nya akan lebih cepat panas. Oke, tadi kita udah membahas mengenai depannya ya, permulaannya ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai desainnya ya. Desainnya ini masih salah satu favorit saya teman-teman, karena HP ini mengusung dari desain curve ya. Layarnya masih curve teman-teman. Bisa dilihat tuh layarnya masih bagus banget ya di curve-nya itu ya. Saya sendiri adalah orang-orang yang pecinta device yang curve ya. Lebih demen layar melengkung. Kenapa? Karena secara estetika sepertinya layar melengkung itu lebih keren aja gitu. Kemudian dipegangnya juga jauh lebih ergonomis seperti itu teman-teman. Walaupun memang layarnya akan gampang rusak kalau misalkan jatuh gitu ya, ringkih. Makanya saya akan selalu memasangkan tempered glass pada HP-HP yang layarnya melengkung teman-teman. Nah, untuk Galaxy S20 yang saya pegang ini dia memiliki ukuran layar 6,2 inci teman-teman, dengan dimensi 151,7 kali 69,1 kali 7,9 mm. Jadi tebalnya ini adalah 7,9 mm. Kemudian lebarnya adalah 69,1 mm, dimensinya, kemudian panjangnya adalah 151,7 mm, dengan berat total itu adalah 163 gram. Kemudian di depannya itu dilapisi dengan Corning Gorilla Glass. Gorilla Glassnya versi yang ke-6. Kemudian yang di belakangnya juga Gorilla Glass 6 juga. Kemudian di sampingnya itu ada aluminium frame. Jadi ini menggunakan aluminium frame gitu, dengan tipenya ada yang single SIM, ada yang nano SIM, dan ada yang hybrid dual SIM. Nah, kebetulan kalau Galaxy S20 Docomo ini yang saya pegang adalah Galaxy S20 yang tipe single SIM teman-teman. Dan lebihnya bagusnya lagi adalah HP ini itu sudah mendukung IP68 teman-teman. Seperti itu. Kalau kita misalkan melihat kita membahas mengenai layar ya, layarnya ini udah sangat bagus. Jadi layarnya ini sudah kekinian. Kenapa? Karena layarnya sudah menggunakan refresh rate 120 Hz. Jadi kita mau scrolling mau seperti apa juga enak aja teman-teman, karena refreshnya udah refresh rate, high refresh rate. Udah nggak ketinggalan zaman lagi sebetulnya ini layarnya. Dan dia juga menggunakan Dynamic AMOLED 2X dengan support HDR10+ dan kecerahan sampai dengan 1200 nits. Jadi kalian kalau misalkan megang HP ini itu kalau misalkan kita nyoba megang di luar, dia nggak akan kelihatan gelap gitu. Memang layar Samsung memang itu adalah kualitas paling pertama dibanding dengan brand-brand yang lain. Oke, kita masuk langsung ke spesifikasi aja ya. Kita lihat dari dari aplikasi CPU Z ya, dimana bisa dilihat di sini sendiri ya bahwa HP ini memiliki Qualcomm Snapdragon 865 teman-teman, dengan core-nya itu ada 8 ya. Dia big dot little itu arsitekturnya. Kemudian Kryo 585, kemudian dia menggunakan prosesor processing itu 7 nanometer ya.
seperti itu. Dengan GPU rendering ini adalah Adreno TM650 atau Adreno 650 yang sekarang udah sangat bagus banget kalau misalnya kita mainkan untuk game-game masa kini ya, seperti PUBG dan lain-lain. Nah, kita lihat ke device-nya. Nah, kalau misalkan Galaxy S20 versi Docomo, dia modelnya adalah SC51A atau SC dalam kurung 51A, manufakturnya Samsung. Kemudian hardware-nya adalah Qualcomm, screen size-nya 6,2 inci, screen resolution-nya 1080 x 2400 pixel atau Full HD+. Ini kenapa seperti ini? Karena saya menggunakan refresh rate ya. Jadi refresh rate di Samsung itu Galaxy S20 itu dia hanya bisa digunakan pada resolusi Full HD Plus saja kalau 120 Hz nya. Screen density-nya adalah 424 dpi atau bisa kita bilang ini adalah kerapatan layarnya 424 dpi. Kalau untuk total RAM-nya di sini adalah 10601 MB ya. Kita bisa nyebut ini adalah 12 GB lah ya, RAM di 12 GB. Dengan available RAM-nya itu adalah 5619 MB atau 6 GB. Internal storage-nya adalah 107,59 GB. Jadi kalau misalkan kita beli HP itu, kalau misalkan ada tulisan 128 GB, misalkan spesifikasi 128 GB, itu tidak mesti bahwa HP itu akan memiliki 128 GB full, teman-teman. Pasti ada kurangnya gitu. Nah, kemudian kita lihat di ada iklan, teman-teman. Tutup dulu. Kita lihat di sistemnya. Di sini sistemnya OS-nya itu udah Android versi 12 ya. Jadi ya sudah termasuk Android versi terkini juga. Itu kemudian kernelnya juga Arch64, ini tidak penting. Kemudian ada baterai health-nya. Di sini saya masih good, levelnya 86%, power source-nya baterai, discharging, Lion, kemudian 34,3 derajat Celcius dan voltasenya 4121 MV. Oke, kemudian thermalnya 35,5 derajat Celcius dan baterainya 34,9 derajat Celcius. Nah, di sini kita lihat bahwa HP ini tuh adem sebetulnya, teman-teman. Jadi HP ini tuh bagus, masih sangat bagus bahkan gitu. Dibandingkan kalau misalnya kita beli Galaxy S20 versi seni, lebih bagus dan lebih murah sebetulnya. Kenapa lebih murah? Karena ini adalah handphone limbah Jepang. Oke, sensornya. Kita lihat dari sensornya ya, teman-teman ya. Di sini sensornya itu cukup lengkap ya. Ada accelerometer, ada magnetometer, ada gyroscope, light ambient, pressure sensor, gravitational wake up, linear acceleration, rotation vector, macam-macam di sini ya. Wajar lah ya, karena ini Galaxy S20 versi flagship Samsung di Galaxy di tahun 2020. Jadi ya wajar kalau sensornya itu lengkap banget gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari spesifikasi, itu adalah spesifikasinya, dimana untuk tahun 2022 HP ini itu sangat masih bagus banget, bisa diandalkan gitu. Oke, paling dari saya itu dulu untuk part pertama dari ngobrol-ngobrol mengenai Galaxy S20. Mungkin ada part kedua dan ketiganya kita akan bahas mengenai gimana kameranya, kemudian gimana performanya main gamenya, kemudian fungsinya buat apa aja sih sekarang yang paling enak dan bisa dipakai untuk apa saja. Oke, paling seperti itu dulu. Terima kasih. Baik lagi dan ciao.